Nah, hari pertama kunjungan Donald Trump ke Tiongkok telah selesai dan sudah membawa banyak kejutan yang tak terduga. Di satu sisi, Donald Trump memuji pertemuannya dengan Xi Jinping dan mengatakan bahwa kedua pihak sepakat bahwa sesuatu harus dilakukan terhadap Iran, bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka, dan secara umum perdagangan dunia harus bebas. Di sisi lain, sejauh ini kita belum mendengar rincian konkret mengenai isu-isu utama yang menjadi alasan Trump datang ke Tiongkok dan mengapa dia membawa 17 eksekutif puncak dari perusahaan-perusahaan terbesar Amerika Serikat. Namun, kita justru mendengar ancaman yang tidak terselubung. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping sambil menatap langsung ke mata Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok bisa saja terlibat perang terbuka karena Taiwan jika Trump tidak mau memberikan konsesi. Selain itu, pemimpin Tiongkok juga mengajak Trump untuk bersama-sama berusaha agar kedua negara tidak terjebak dalam perangkap Thucydides. Selanjutnya, saya akan jelaskan apa maksudnya. Jadi, mari kita rangkum hari pertama kunjungan resmi Donald Trump ke Tiongkok. Nama saya Alexi Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Pici News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Donald Trump dan Xi Jinping hari ini bertemu di Beijing. Pagi-pagi sekali, Presiden Amerika Serikat tiba di lapangan Tiananmen di Beijing, di mana ia memulai pertemuan dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. Pemimpin Tiongkok menyambut Presiden Amerika Serikat dengan jabat tangan dan langsung menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Xi Jinping dengan sengaja tidak melepaskan tangan Donald Trump. Dan cukup lama agar membuat Trump mulai gugup, dan dia berhasil. Karena Trump terlihat sedikit gelisah. Dalam perjalanan Trump, dia langsung didampingi oleh anggota tim keamanan nasional dan ekonominya, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Kepala Pentagon Pete Hegseth, Perwakilan Dagang Jamieson Greer, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Selain perwakilan dari pemerintahan Trump, acara tersebut juga dihadiri oleh delegasi para direktur utama perusahaan, termasuk Jensen Huang dari Nvidia, Tim Cook dari Apple, dan tentu saja Elon Musk juga ada di sana. Intinya, negosiasi sedang berlangsung. Dan hal pertama yang dikatakan Xi Jinping kepada Presiden Amerika di Aula Besar Rakyat di Beijing bukanlah tentang perdagangan atau Iran, melainkan tentang Taiwan dan ancaman perang besar. Dan dia mengatakannya seperti ini. Selanjutnya saya kutip secara langsung dari pernyataan resmi Tiongkok. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, bisa terjadi bentrokan atau bahkan konflik antara kedua negara, yang akan menempatkan hubungan Tiongkok-Amerika secara keseluruhan dalam posisi yang sangat berbahaya. Ya, teman-teman, Xi Jinping langsung mengambil inisiatif dan menunjukkan bahwa dialah yang akan menentukan agenda. Dan perhatikan, istilah apa yang digunakan oleh Xi Jinping? Bentrokan atau bahkan konflik. Ini bukan eufemisme diplomatik, tidak. Ini adalah peringatan langsung. Tepat di hadapan Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Dan penting untuk dipahami, ini bukan pertama kalinya. Di sini saya ingatkan bahwa Xi Jinping sudah pernah mengatakan hal serupa pada bulan Juni lalu saat melakukan panggilan telepon dengan Trump. Tapi waktu itu lewat telepon, sedangkan sekarang langsung di Beijing pada menit-menit pertama dari pertemuan puncak bersejarah antara para pemimpin dua negara adidaya. Beijing ingin seluruh dunia mendengar hal ini dan seluruh dunia pun mendengarnya. Tiongkok mengancam Amerika Serikat dengan perang jika Trump salah mengambil keputusan terkait masalah Taiwan. Pada dasarnya, Xi Jinping ingin Trump memahami bahwa Taiwan adalah isu yang bisa mempererat atau justru menghancurkan hubungan Amerika-Tiongkok. Dan seruan Xi kepada Trump untuk sangat berhati-hati tidak boleh diremehkan. Namun, saya ingin menambahkan satu detail yang sangat penting di sini. Menurut versi Gedung Putih, setelah pertemuan tersebut, Taiwan sama sekali tidak disebutkan. Ini berarti kedua pemimpin tidak mencapai konsensus yang berarti mengenai isu ini. Xi Jinping berbicara, Trump mendengarkan, tetapi tidak berjanji apapun secara terbuka. Dan itu sendiri sudah merupakan jawaban. Sekarang mari kita bahas mengapa Taiwan menjadi isu yang sangat penting dalam agenda saat ini. Taiwan dengan cemas mengamati KTT Trump di Tiongkok karena ada 14 miliar dolar dalam kesepakatan senjata Amerika yang dipertaruhkan. Intinya, sebelum berangkat dari Washington, Trump mengatakan kepada para jurnalis bahwa, perhatikan, dia berencana membahas penjualan senjata ke Taiwan dengan Xi Jinping.
Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada satupun presiden Amerika sebelum dia yang secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan berkonsultasi dengan Beijing mengenai pasukan militer ke Taipei. Saya ulangi lagi, ini sama saja seperti jika Trump berkata bahwa dia akan berbicara dengan Putin dan mendiskusikan senjata apa yang akan dijual ke Ukraina. Atau berbicara dengan pemimpin Iran tentang senjata apa yang bisa dijual Amerika Serikat ke Israel. Reaksi terhadap Taiwan, ya jelas, kekhawatiran. Kedua, persediaan militer Amerika sudah sangat terkuras karena perang dengan Iran. Dan hari ini, Pusat Studi Strategis dan Internasional menulis, kutipannya begini. Jumlah amunisi vital di gudang senjata Amerika tidak lagi cukup untuk menghadapi musuh seperti Tiongkok, dan akan butuh bertahun-tahun untuk mengembalikan persediaan ke tingkat sebelum perang. Ini berarti jika Tiongkok memutuskan untuk bertindak terhadap Taiwan saat ini, Amerika Serikat akan merespons dengan gudang yang kosong. Beijing memahami hal ini, Xi Jinping tahu itu, dan Trump juga tahu itu. Itulah sebabnya ada kehati-hatian dalam pernyataan publik. Yang ketiga, Taiwan sendiri sedang bersiap untuk kemungkinan terburuk. Parlemen oposisi dengan tegas menyetujui tambahan anggaran pertahanan sebesar 25 miliar dolar. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya tidak. Jumlah itu lebih kecil dari yang diminta pemerintah, yang awalnya meminta 40 miliar dolar. Namun fakta itu sendiri sangat berarti. Taipei tidak lagi hanya mengandalkan payung keamanan Amerika. Mereka mulai membangun pertahanan mereka sendiri. Sekarang tentang Iran, karena tanpa itu tentu saja kita tidak akan bisa memahami Trump dan Xi Jinping. Menurut sumber resmi, Trump dan Xi Jinping sepakat tentang hal berikut. Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk aliran bebas sumber daya energi. Ngomong-ngomong, ini adalah pernyataan bersama pertama yang konkret dari kedua pemimpin mengenai isu Iran. Dan langsung ada detail penting. Xi Jinping menunjukkan minat untuk membeli minyak Amerika dengan tujuan mengurangi ketergantungan Tiongkok pada Selat Hormuz dan terutama pada Iran. Saya akan jelaskan dengan bahasa sederhana. Tiongkok mengatakan kepada Trump bahwa, baiklah, kami bisa membuka Selat Hormuz. Kami akan menekan Iran secara diplomatik, tapi berikan kami minyak kalian. Dan mengetahui bagaimana cara Tiongkok bernegosiasi, mereka pasti akan meminta diskon besar-besaran. Dan harus diakui, ini adalah negosiasi geopolitik yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jika rencana ini terlaksana, maka di sini Donald Trump patut diberi kredit. Pada akhirnya, selama jamuan kenegaraan, Xi Jinping menyatakan, kutipan, hubungan Amerika-Tiongkok adalah hubungan bilateral terpenting di dunia, dan kedua negara harus menjadi mitra, bukan pesaing. Партнерами, а не соперниками. Tentu saja, itu terdengar bagus, tapi terdengar persis sama seperti menjelang setiap KTT dalam 20 tahun terakhir. Lalu muncul detail-detailnya, negosiasi dimulai, dan ternyata tidak semuanya berjalan mulus. Dan disinilah semua hal yang paling menarik dimulai. Karena Xi Jinping hari ini mengangkat topik perangkap Thucydides. Ini adalah prinsip sejarah, di mana negara adidaya yang sedang naik dan negara adidaya yang sedang menurun atau mundur hampir pasti akan berakhir pada perang. Inilah yang diminta Xi Jinping kepada Trump, yaitu apakah Amerika Serikat dan Tiongkok bisa menghindari perangkap ini. Karena Tiongkok yakin bahwa Amerika Serikat sedang menurun, sedangkan mereka sudah pasti sedang naik. Dan Xi Jinping mengatakan bahwa kita bisa memilih jalan yang berbeda. Tapi untuk itu, kalian harus menghormati garis merah kami. Yang paling utama adalah soal Taiwan. Dan meskipun terdengar aneh, Trump sudah menyatakan bahwa pertemuan itu sangat bermanfaat. Meskipun sebagian besar negosiasi bisnis tentang perdagangan dan pembukaan pasar Tiongkok untuk perusahaan-perusahaan Amerika masih akan datang. Namun, Trump sudah mengundang Xi Jinping ke Washington pada 24 September. Jadi, hasil dari hari pertama kunjungan Donald Trump, saya tekankan, bagian resmi dari kunjungan Donald Trump ke Tiongkok. Kesepakatan dagang telah diumumkan, tetapi detailnya belum diungkapkan. Terkait Iran, ada pernyataan bersama tentang Selat Hormuz yang sudah cukup signifikan. Terkait Taiwan, tidak ada konsensus, tetapi masalahnya semakin tajam. Meskipun begitu, Donald Trump punya satu kartu tersembunyi. Kompromi kepada Xi Jinping bisa saja berupa kritik terhadap Taiwan, kritik terhadap Presiden Taiwan, atau diam-diam setuju untuk tidak melanjutkan paket penjualan senjata besar berikutnya yang sudah direncanakan. Namun, itu akan menjadi awal kehancuran kekuatan Amerika di kawasan tersebut. Negosiasi masih berlangsung dan kita akan mengetahui hasilnya dari tindakan, bukan dari kata-kata. Namun pada saat yang sama, kata-kata pemimpin Tiongkok juga cukup jelas. Karena dia jelas menerima Donald Trump dari posisi kekuatan, jelas bukan dari posisi lemah.
Itulah sebabnya seluruh dunia sekarang memperhatikan KTT ini. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan Trump ketika dia sudah pulang. Sampai di sini dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa, bersambung.